Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah administrasi dan aplikasi jaringan. Di sini kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja dan ujian praktik yang telah kami lakukan pada sebelumnya. Untuk pertama, perkenalkan, ini adalah tim kami. Yang pertama yaitu diri saya sendiri, Elfikri Ramadan, dengan NIM J040422041. Saya Fajar Novrianto dengan NIM J0404 221081. Saya Zanullah Izra Mendrova dengan NIM J0404221129. Saya Muhammad Praditya Maulana dengan NIM J0404221051. Saya Gian Putra Ramadan dengan NIM J04042211134. Saya Naya Maharani Syiham dengan NIM J0404221006. Saya Muhammad Safiro Putra Yakub dengan NIM J0404221075. Oke, selanjutnya setelah kita berkenalan, mari kita menuju ke tujuan apa yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, adapun tujuannya yaitu untuk menerapkan pembelajaran yang sudah diajarkan selama periode UAS, terutama yaitu mata kuliah administrasi dan aplikasi jaringan. Selanjutnya yang kedua, untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah administrasi dan aplikasi jaringan. Selanjutnya, adapun di sini komponen proyek yang akan kita gunakan yang pertama itu adalah DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Dengan DNS, maka tak perlu mengetikkan IP address ketika ingin mengunjungi sebuah website. Selanjutnya yaitu adalah mail, yang dimana mail adalah metode komunikasi menggunakan perangkat elektronik untuk mengirim pesan melalui internet. Berikutnya adalah World Wide Web atau disingkat WWW, di mana situs web atau halaman web yang terhubung ke komputer lokal melalui internet. Selanjutnya, di sini adalah database, yang di mana kita menggunakan LDAP, di mana database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Di sini kita menggunakan LDAP yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, dalam artian yaitu LDAP adalah Lightweight Directory Access Protocol, yang mana merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses berbagai informasi dalam suatu directory. Selanjutnya, komponen yang kita gunakan adalah Radius, yaitu Remote Authentication Dial in User Service, yang merupakan protokol jaringan yang menjalankan service management authentication, authorization, dan accounting, atau disingkat dengan AAA, secara terpusat untuk user yang terkoneksi dan hendak menggunakan resource dalam jaringan. Selanjutnya itu adalah proxy, yang merupakan sistem yang menengahi pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli pengguna. Jadi data yang dikirim ke website bertujuan akan menggunakan alimat IP dari proxy server. Selanjutnya itu adalah firewall, di mana firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Selanjutnya itu akan bahas konfigurasi DNS. Pada gambar berikut, di sini IP-nya untuk IPv4-nya diatur 192.168.100.51 dan IPv6-nya 2001.2a.23.21 dan gateway-nya untuk versi 4-nya 192.168.100.1 dan untuk versi 6-nya 2001.2a.23.21 dan untuk name server address-nya yaitu 192.168.100.51 dan 2001.2a.23.21 next. Dan selanjutnya masuk ke directory etc bin, kemudian ubah di file name.conf.local seperti gambar di samping sebelah kiri. Itu ditambahkan zona baru yang bernama group3a1.com atau nama domainnya. Kemudian letaknya ditaruh di db group3a1.com.
Kemudian jika sudah masih di directory yang sama, ubah file name.conf.option, kemudian listen v6-nya diatur ke any dan listen on-nya ke any, dan recursion-nya menjadi no. Next. Kemudian selanjutnya yaitu buat file DB baru dengan mengcopy atau menyalin file DB lokal. Kemudian file yang baru kita ubah namanya sesuai dengan domain masing-masing. Kemudian jika sudah, buka file baru itu, lalu konfigurasi isi dari filenya seperti gambar di samping. Kemudian buat record dan AAA recordnya untuk masing-masing host menyesuaikan IP masing-masing server. Next. Kemudian jika sudah, membuat salinan file yang sudah diubah sebelumnya. Kemudian buat sebuah script yang bernama dockerfile untuk membuat dockerfile bind 9. Kemudian lakukan perintah seperti gambar sebelah kiri untuk membuat file docker bind 9-nya. Next. Kemudian jika langkah selanjutnya, jalankan file container bind 9 seperti gambar di atas. Komennya bisa dilihat seperti gambar di atas. Kemudian lakukan pengecekan melalui NSLOOKUP, dan apabila sudah berhasil maka gambar atau tampilannya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya melakukan konfigurasi pada mail. Konfigurasi mail. Pertama masuk ke directory /etc/postfix, lalu salin file main.cf.photo menjadi main.cf. Setelah itu lakukan perubahan seperti gambar di bawah ini. Pertama dari line 30 kita aktifkan compatibility levelnya itu menjadi 2. Setelah itu line 41 kita aktifkan soft bonds menjadi yes. Line 50 view directory kita aktifkan /var/full/postfix. Setelah itu line 55 kita aktifkan juga dengan command _directory dengan isi /usr/sbin. Setelah itu line 61 daemon directory dengan isi /usr/script/postfix/sbin. Setelah itu line 67 data _directory yaitu /var/lib/postfix. Setelah itu 78 ada mail owner dan kita isi postfix, dan line 94 my hostname kita isi my mail.group3a1 nama group.com. Selanjutnya pada line 186 kita ubah my destination menjadi my hostname localhost my domain localhost my domain mail my domain www.mydomain ftp.mydomain. Dan pada line 123 my origin isinya itu my domain, dan line 138 ini inet_interface yang isi my hostname, dan line 287 my network itu isi IP dari 192.168.100.0/24 dan 100.3.0/30 dan 200.200.3.0/27 192.168.101.0/24. Selanjutnya pada line 407 ada alias map dengan si hash-2/etc alias, dan line 418 ada alias database yang isi hash-2/etc/alias, dan line 447 mail school directory yang isi /var/mail
spool/mail. Lanjut di line 241, non-local recipient reject code dengan isi 550 dan 270 my network file dengan isi subnet. Terus line 576 SMTPD banner dengan isi my hostname, ESMTP mail name, dan dalam kurung authorized user only, tutup kurung. Sebawahnya kita isi pet sama dengan /bin titik 2 /usr /bin titik 2 /usr /local /bin titik 2 /usr /x 11 r6 /bin. Terus ddd isi dengan daemon underscore directory process underscore name process underscore id dan sleep 5. Dan pada line 184 di net protocols kita setting ke IPv4 dan IPv6. Setelah itu simpan perubahan, kemudian restart layanan Postfix. Setelah itu lakukan perintah postalias ke /etc/alias dengan menggunakan kode sudo postalias /etc/alias. Kemudian masuk ke directory /etc/doc/conf.d/ lalu lakukan perubahan di file 10.own.conf. Lakukan perubahan di bagian ini. Pada line 10 itu disable plain text own, kita nolkan. Dan line 100 own mechanism kita setting ke plain login. Line 30 kita atur mail location jadi mbox titik 2 /mail titik 2 inbox sama dengan /var /spool /mail /persen. Terakhir, ubah file dovecode.conf di directory /etc/dovecode pada line 30 listen dengan IP 192.168.100.51 dan IPv namanya itu 2001.23.21.251 dan line 48 yaitu login underscore trusted networks. Kita setting IP kita jadi 192.168.100.0/24 dan IP yang kedua itu 192.168.101.0/24 dan 200.200.200.3/27 habis itu 100.100.3.0/30. Selanjutnya konfigurasi LDAP. Yang pertama kita harus menginstal package LDAP /d dan LDAP strip utils. Lalu melakukan perintah sudo dpkg strip reconfigure LDAP seperti di bawah ini. Yang pertama kita diberikan if you enable this option, no install configuration or the path will be created for you. Omit open LDAP server configuration, kita beri jawaban no. Lalu di sini dicantumkan DNS domain name, kita mencantumkan DNS domain yang kita buat sebelumnya yaitu grup3a1.com. Lalu di sini diberikan organization name. Di sini nama organisasinya adalah grup 3A1. Lalu diberikan database backend-nya, jenis database backend yang kita ingin gunakan. Di sini kita menggunakan HDB, database HDB.
Lalu, apakah kita ingin database ini dihapus ketika Slack di purge? Kita jawab no. Lalu move all database, kita berikan yes. Setelah itu lakukan perubahan file ldap.conf di directory /etc/ldap. Di sini yang diubah itu di bagian base dan URL. Di bagian base kita berikan dc group 3a1 itu adalah domainnya, dan dc-com yaitu TLD-nya atau paper domainnya. Lalu di URL kita mencantumkan IP DNS yang kita sudah konfigurasi. Lalu di yang paling bawah di TLS_dasar itu kita beri pagar. Lalu buat plain text LDAP untuk menambahkan objek dengan nama second level ldif. Di sini gunanya untuk menambahkan objek buat nanti, ya, buat nantinya. Di sini objek yang ingin dibuat yaitu mahasiswa dan dosen, seperti yang bisa dilihat di bawah. Lalu kemudian tambahkan objek tadi dengan perintah ldap add strip_x, strip_d, cn, admin, dc, group 3a1, dc 9com, strip w, strip f, second level.ldif. Setelah itu masuk ke browser, lalu masukkan IP mesin /lam. Jadi di browser kita masukkan 192.168.100.51/lam. Lalu pilih LAM configuration, pilih edit server profile, lalu lakukan perubahan seperti di bawah. Di sini server address-nya kita ubah menjadi 192.168.151.2.389. Aktif TLS kita ubah no. Tree suffix-nya ya ini DNS kita yaitu group 3a1.com. Lalu di security settings, login methodnya fixed list. Lalu list of valid users-nya itu admin group 3a1.com. New password. Lalu masukkan new password untuk nanti login ke LDAP nantinya. Di sini new password-nya itu kelompok 3. Setelah itu kembali ke mesin, masuk ke menu root dengan perintah sudo strip, lalu ke directory /etc/ldap/schema. Buat file bernama mahasiswa.schema dan dosen.schema. Pembuatan file .schema ini nantinya untuk membuat atribut dan objek kelas. Seperti yang dilihat di bawah, ada atribut type nib dan objek kelas dosen, dan atribut type name dan objek kelas mahasiswa. Kembali ke directory awal, buat file bernama schema_convert.conf dengan isi seperti bawah ini. Lalu buat directory bernama mkdirout dan lakukan perintah /test strip f schema_convert.conf strip f ldif_out/. Lakukan perubahan pada ldif_out skema. Di sini ID-nya 4 untuk mahasiswa.ldif dan ID 5 untuk dosen.ldif. Setelah itu lakukan perintah ldap strip eksternal strip h ldap min f. Yang pertama ini ID mahasiswa.ldif, lalu seperti yang terlihat di perintahnya di ID kelima dosen.ldif. Kemudian menginstal ncsd atau ncsd untuk menggunakan LDAP di mail dan perintah sudah apt install libnss strip LDAP spasi libpam strip LDAP nscd. Lalu di sini diberikan distinguish name of the search base. Di sini kita masukkan grup 3A1, DC grup 3A1 dan DC sebenarnya.com. Lanjut. Lalu di sini diberikan LDAP version yang diuse atau LDAP version yang ingin digunakan. Di sini kita memilih versi 3. Lalu di sini diberikan make local root database admin. Di sini kita berikan yes.
Lalu di sini diberikan pertanyaan, does the LDAP database require login, atau ya kita ingin mengakses database LDAP diperlukan login, kita berikan yes. Lalu di sini diberikan perintah untuk memasukkan akun LDAP untuk root. Di sini kita masukkan CN admin, DC grup 3A1, DC com. Lalu di sini diberikan unprivileged database user, kita masukkan yang sama seperti sebelumnya, yaitu CN admin, DC grup 3A1, DC com. Nah, setelah kita melakukan menginstal yang tadi, kita melakukan perintah di bawah ini, sudo out client config, script tnss, script p, lac, underscore ldap, lalu sudo pam out update, lalu kita beri centang yang di baris keempat, yaitu create home directory on login. Setelah itu lakukan perubahan di /etc/pam.d/command session, kemudian restart layanan NCSD. Selanjutnya kita konfigurasi vRadius dengan cara yang pertama tuh masuk ke dalam mode root, lalu lakukan perubahan LDAP di directory, yaitu isi /etc/vRadius/3.0/mods available, lalu ubah kepemilikan LDAP menjadi vRad. Terus setelah mengubah kepemilikan, lakukan pengubahan untuk file LDAP. Nah, ini perintahnya sudo su min terus cd /etc/vRadius/3.0/mods enable, lalu /etc/vRadius/3.0/mods garis enable, terus pagar ls min l garis grep ldap. Lalu di line 19 masukkan server dengan IP 192.168.100.51. Lalu di line 24 masukkan port yaitu 389. Di line 28-nya masukkan identifier-nya yaitu CN admin, DC grup 3A1 yang nama yang tadi DC.com. Lalu passwordnya masukkan kelompok 3. Di line 33 masukkan base_dn sama dengan DC grup 3A1 DC.com. Lanjut. Lalu kemudian ubah file default di directory etc vRadius 3.0 sites enable. Lalu di line 526 sampai 528 masukkan out tipe LDAP. Lalu di line 165-nya masukkan max connection yaitu 0. Lalu terakhir ubah file clients.conf di directory /etc/vRadius/3.0. Di line 100-nya secret yaitu diploma. Selanjutnya adalah konfigurasi database. Pertama masuk ke directory /etc/sql/mysql.conf.d. Lakukan perubahan pada mysqld.conf pada line 43. Bind address menjadi 0.0.0.0. Setelah itu buat database WordPress dan user MySQL seperti pada gambar. Lalu create user, membuat user dengan nama grup 3A1, lalu memberikan hak akses atau privilege kepada user dengan terbatas yang digunakan untuk mengakses database, yaitu first privilege dan selesai keluar dari database. Lalu ada yang keenam adalah konfigurasi website. Lakukan pengambilan WordPress melalui Docker.
masukkan perintah sudo docker pull WordPress using default tag atas. Jika sudah, akan muncul seperti ini yang di gambar tersebut. Lalu akan muncul status download newer image for WordPress tick 2 letters docker.io/library/WordPress tick 2 letters. Next, untuk membuat volume untuk WordPress, kita masukkan lagi perintah sudo ls min l /var /slip/docker/volumes total 28. Nah, nanti akan muncul seperti ini, seperti yang ada di gambar. Nah, lalu untuk mengatur port website yang digunakan adalah di sini muncul sini ada listen 80, listen 81, terus if module ssl_module listen 43, lalu muncul ada lagi if module mode underscore gnat ls.c listen 43. Untuk langkah yang terakhir adalah membuat konfigurasi website. Di sini ada virtual host 80. Virtual host 80 adalah web client dari www. Dan selanjutnya ini ada virtual host 81, yaitu web client dari MyMail dan LDAP admin dan MyAdmin. Baik, di sini kami akan membuat user yang dibagi menjadi dua objek kelas, yaitu yang objek kelas yang kami buat tadi yaitu dosen dan mahasiswa melalui LDAP. Jadi kita mengakses LDAP dengan mengetikkan IP mesin yang kita gunakan /lam. Bisa dilihat di sini adalah konfigurasi yang sebelumnya, nama usernya admin, lalu passwordnya adalah kelompok 3. Lalu ke review, ada 3 objek di sini, yaitu dosen dan mahasiswa. Yang pertama kita buat user yang di dosen terlebih dahulu, dengan cara create child entry, lalu default, lalu kita pilih objek classes-nya. Di sini objek classes-nya dosen, lalu POSIX account, dan shadow account. Proceed. Lalu RDN-nya kita pilih UID. Oke. Di sini CN-nya kita tuliskan namanya. Misalkan yang pertama adalah Alfitri. Get number-nya kita ketik 4 angka terakhir NIM. Lalu home directory-nya adalah home Alfikri. Login shell-nya /bin/bash. NIP-nya gunakan NIM saja, yaitu 141. SN-nya kita tulis nama panjangnya saja, Alfikri Ramadan. UID-nya sama seperti get number, yaitu 91. Maaf. UID-nya seperti CN, yaitu Alfikri. Lalu UID number-nya sama seperti get number, yaitu 1. User password-nya di sini kelompok 3. Setelah itu
ke paling bawah, create object, commit. Bisa dilihat ada dua user sekarang, user dosen, itu Fikri dan Pradit. Lalu kita akan membuat lagi sama seperti sebelumnya caranya. Send, count, sheet. Misalnya kali ini Fajar, get numbernya 1081. Home directory-nya home/Fajar. Login cell-nya /bin/bash. NIP-nya masukkan NIM. SN-nya nama panjangnya. UID-nya Fajar. UID numbernya 1081. User password-nya. Oh ya, RDN. UID. Create object. Commit. Satu lagi deh yang di dosen. Misalnya kali ini Ezra, ada no Ezra. Nomornya 9. Home directory-nya home Ezra. Misalnya bin bash. NIP-nya SN-nya nama panjangnya. UID-nya Ezra. Ini nomor S229. Password-nya kalau nomor 3. Objek. Oh, maaf. Belum select RDN-nya. UID. Cek. Lalu sisanya buat di mahasiswa. Kalau ini pilih objek klasisnya mahasiswa. Jadi mahasiswa pasti account dan sudah account. Set. UID. Rian. Nomornya 124. Rian. Nomor nya N-nya sama nama panjangnya. UID-nya Rian. UID nomornya 124. Passwordnya Global 3. Objek commit. Dua lagi kita buat silakan Inayah, nomornya apa ya?
ID ya, kalau misalnya tes name-nya ini, SM-nya UID-nya kenalin, UID nomornya sama, passwordnya sama. Kita cek commit terakhir, bisa terakhir sistem sekarang CN-nya Jacob, SDN-nya itu lagi kelima om kop kalau bisa ngambil terus ini-nya SN-nya nomor tanding UID-nya Jacob, UID nomornya seperti dulu. Lalu ya set passwordnya lalu setelah menambahkan user di LDAP, kita bisa mengambil usernya seperti ini. Misalnya edit, lalu ya, kemudian ya sudah aja. Bisa dilihat setelah kita membuat user di LDAP tadi, kita bisa mengambil user dan passwordnya seperti ini. Jadi kali ini saya akan mencoba mengakses official webmail atau webmail yang sudah menggunakan WordPress. Di sini ini www.31 bisa terlihat bahwa official webnya sudah dilayangkan dengan WordPress. Lalu di sini kami akan mencoba mengakses Squirrel Mail yang sudah kita buat dengan cara seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, kita bisa mengakses Squirrel Mail-nya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.